Saudara boleh bilang haleluya. Saya menyadari saudara-saudara betapa hidup ini luar biasa. Tahukah saudara, saya kemarin dapat pencobaan yang besar sekali. Saya pergi sampai di kebun, kita cari-cari tapi dompet sudah ada. Kalau kita hilang, tahu ada jadi ada studi pompa bensin atau di mana. Kemudian ada lagi coba-coba kecil ya, tapi yang besar kita pulang kemari di dalam sempit, karena kalau besok dia katakan mau kita takut jangan mencuri dua kita itu sombong itu walaupun dia mengamuk. Bilang saya hamba Tuhan, saya klien Tuhan. Nah, kita pendeta. Yang kita marah dia mau foto kita saya baca lah foto. Dia bilang kalau saya mau kita ke anak buah ada ikut lagi kata hampir 10. Kenapa lama? Bilang ada. Saudara luar biasa. Tapi puji Tuhan lah. Tetapi yang paling berat adalah saudara, saya juga saudara lalu kita telepon, saya akan uang karena cukup. Aduh dia. Jadi saudara-saudara, pokoknya Tuhan tolonglah. Boleh bilang haleluya? Nanti kita belajar di sini bagaimana saya sebagai hamba Tuhan sebenarnya saya mau melayani saudara-saudara. Kitab Galatia seperti biasa saya akan melayani secara ekspositori mulai dari ayat 1 pasal 1. Dan kita akan belajar nanti bagaimana Tuhan menolong. Mari kita membuka Alkitab kita. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 4 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari bumi yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara. Tahukah saudara, ini merupakan gaya menulis surat zaman dulu. Ini surat itu ayat pasal dan ayat orang-orang tahu-tahu kira-kira 1000 tahun lalu, orang tahu-tahu sehingga bisa dihafal. Galatia pasal 2 ayat 13 misalnya, langsung buka. Galatia 5 ayat 10 misalnya, langsung buka dari saudara. Jadi orang itu Alkitab ini nanti dibagi-bagi pasalnya kira-kira 1000 tahun lalu. Saudara lihat saja ketika Tuhan Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama, seperti ada tertulis. Cuma bilang seperti ada tertulis. Dorang hafal itu kitab Perjanjian Lama. Luar biasa. Boleh bilang haleluya? Apalagi ahli Taurat, orang hafal semua itu kitab Taurat, saudara-saudara. Betul-betul luar biasa. Tidak pernah mereka para rasul berkata seperti itu tertulis dalam kitab Nehemia pasal sekian ayat sekian atau seperti dalam 2 raja-raja, tidak. Cuma bilang seperti ada tertulis, orang boleh kutip. Saudara-saudara, itu luar biasa sekali. Tidak seperti orang karena terlalu banyak informasi sehingga mau menghafal susah. Apalagi sekarang kurang main
gadget apa dia bilang gadget orang gampang mau bahas apa dorang bareken gampang sekali saudara-saudara. Saya aja masih cukup tajam berhitung saudara. Jadi saudara-saudara luar biasa ini. Mari saudara-saudara, saya mau memberitahu kepada saudara-saudara apa yang ditulis. Saudara-saudara, isi pengirim surat ini adalah Paulus. Penerima surat ini adalah jemaat di daerah Galatia. Daerah Galatia itu, saudara-saudara, adalah diperkirakan kemungkinan besar Galatia yang dimaksud oleh Paulus adalah provinsi Galatia. Galatia utara ditambah beberapa di sebelah selatan. Jadi saudara-saudara bukan satu kota tertentu, tapi satu daerah. Dan diperkirakan surat-surat itu sekitar tahun 55 sampai 58 Anno Domini, sesudah Yesus mati. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, perhatikan baik-baik sesudah Yesus lahir Anno Domini. Tuhan Yesus dorang salah ranking. Tuhan Yesus lahir tahun 5 sebelum Masehi. Sebenarnya ketika dorang ranking pertama Tuhan Yesus lahir tahun 0. Tetapi karena orang salah itu, maka perhitungan diundurkan. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik ini. Nah, tempat penulisan yang dimaksud adalah provinsi Galatia sekitar tahun 55 sampai 58 Anno Domini. Kemungkinan besar surat itu sudah di Makedonia pada misi penginjilan Paulus yang ketiga. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Nah, mari kita belajar ajaran-ajaran penting dalam Galatia ini. Galatia adalah salah satu surat jemaat terpenting dari surat-surat tulisan Paulus. Saudara-saudara, memang surat Galatia pendek, tetapi itu salah satu yang paling penting. Roma, lalu Galatia. Mari saudara-saudara, surat Roma mengungkapkan tentang kebenaran Allah yang diungkapkan lewat Injil. Dan orang percaya dibenarkan oleh iman kepada berita Injil itu. Saudara boleh bilang ya? Kita dibenarkan karena kita percaya. Saya banyak dosa, saudara-saudara juga sama. Tetapi kita dibenarkan Tuhan karena kita percaya kepada berita Injil ini. Injil adalah berita keselamatan lewat kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Itu luar biasa. Kita dibaptiskan saudara-saudara, dikuburkan dalam air dan dibangkitkan. Saudara-saudara, itu adalah berita Injil. Kelahiran baru sama, saudara-saudara. Kita punya hidup yang lama dimatikan dalam Yesus dan lahir dalam kelahiran baru. Saudara-saudara, itu adalah cerita yang luar biasa. Yang kalau kita mengerti, maka saudara-saudara akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saya membaca terus. Surat Galatia memberi penekanan kepada Injil itu juga. Jadi sama dengan surat Roma. Hanya saja, saudara-saudara, pembenaran oleh iman bukan oleh Taurat. Jadi nanti orang belajar tentang bagaimana kita dibenarkan oleh iman. Saudara-saudara, dan Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan kutuk Taurat. Saudara-saudara, kita perlu belajar bagaimana kita terlepas dari kutuk Taurat itu, sehingga kita bisa merdeka. Memang betul-betul merdeka. Boleh bilang haleluya? Dari segi doktrin keselamatan, surat Roma bersifat umum. Surat Galatia mempunyai penekanan khusus. Surat Galatia mengungkapkan hakikat dan fungsi Taurat serta memberi perbandingan dengan penjelasan yang luas. Saudara-saudara, saya perlu nanti kita belajar sebagian demi sebagian dan kita akan mengerti betapa surat Galatia itu membandingkan antara Taurat dan Injil. Luar biasa sekali, saudara-saudara.
Surat Galatia mengungkapkan karya Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan kehukuman pengawalan Taurat. Tidak salah bila surat Galatia oleh beberapa penafsir dianalogikan dengan the Great Charter-nya manusia, atau charter itu Great itu artinya agung, dan saudara, charter itu artinya pengungkapan hal yang agung, saudara, dalam hidup manusia. Satu hal yang juga penting untuk diberi perhatian adalah upaya Paulus membela otoritas. Walaupun hal ini bersifat praktis, tetapi harus dijelaskan juga dampaknya bagi pengajaran. Dalam Alkitab, ajaran sang pengajar harus menyatu. Allah memberi tugas pada manusia, orang percaya untuk memilih manusia serta mengajarkan seluruh kehendaknya. Itulah sebabnya Allah memanggil orang-orang dengan panggilan pelayanan yang berbeda-beda, sekaligus memberi otoritas kepada mereka yang mau mengikuti panggilan lain. Saudara-saudara, saya menyadari, saudara-saudara, saya mau mengajarkan ini. Sebenarnya ini sudah di-upload di HP hari Selasa, saudara-saudara. Tetapi karena maaf saudara-saudara, orang banyak pekerjaan sih, dan baru sekarang mau diungkapkan. Saudara-saudara, saya mau ngomong hari ini. Tadi malam saya dapat percobaan, kemarin bertubi-tubi. Boleh bilang ya? Betul-betul, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Karena ajaran seorang pengajar dengan ajaran dan pengajarnya harus menjadi satu. Kalau di sekolah guru mengajar ilmu bumi, hidup di luar berbeda. Guru mengajar matematika, hidup di keluarga berbeda. Tetapi kalau dalam Alkitab, saudara-saudara, apa yang diajarkan itu harus sama dengan kehidupan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi saya menyadari, saudara-saudara, saudara-saudara, bahwa tadi malam kemarin betul-betul saya tidak kalau Tuhan tidak tolong sudah keok. Boleh bilang ya? Betul-betul kalau Tuhan tidak tolong saya sudah anjlok, betul-betul anjlok. Saudara-saudara, karena apa? Karena saya adalah seorang pengajar dan setan tahu saya harus mengajarkan itu. Dan dia memberi saya pukulan yang berat bertubi-tubi. Saudara-saudara, saya pulang dari malam, saya susah. Biasanya bangun saya bilang masih pagi sekali itu sebelum. Saudara-saudara, dan macam-macam. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena saya sudah mengerti. Saya sudah bilang kepada dia, saya bilang kalau Nana tahu tadi malam begini. Akhirnya dia menyadari, saudara-saudara. Dia juga sudah lelah, saudara. Dia tidak bisa datang karena cucu kami mesti dia jaga. Karena tidak datang ayah dan ibu cucu kami. Jadi saudara-saudara, jadi saya tidak hadir. Saya jadi pembukaan. Biasanya pembukaan di saya. Nah, mari saudara-saudara, dengan otoritas itu mereka pergi memberitakan Injil dan mengajarkan kehendak Allah bagi manusia. Boleh bilang haleluya? Matius 28 ayat 20, saudara boleh baca bagaimana otoritas itu, saudara-saudara. Tetapi otoritas itu hanya ada dalam hidup orang yang betul-betul menyatu dengan ajarannya. Tidak seperti di sekolah dasar atau SMP atau SMA, saudara-saudara, bahkan di perguruan tinggi. Guru yang mengajar ini kelakuannya di sebelah lain. Guru mengajar ini di tempat lain berbeda, saudara-saudara. Tetapi seorang hamba Tuhan harus, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Luar biasa. Saudara-saudara, tadi malam saya susah sekali. Saudara-saudara, saya tadi malam terang saya susah sekali. Karena saya menyadari, saudara-saudara, bahwa
hal yang luar biasa sedang terjadi. Jadi saudara-saudara, saya hampir gagal dari hamba Tuhan, hampir gagal. Tetapi Tuhan tolong. Boleh bilang haleluya? Dengar, untuk mementahkan berita Injil dan pengajaran itu, maka salah satu langkah praktis adalah menghancurkan otoritas sang pemberita dan pengajar tersebut. Bila otoritas kerasulan Paulus menjadi hancur, maka semua berita Injil dan pengajarannya juga akan turut menjadi hancur. Saya seorang gembala sekaligus seorang guru. Saudara, hari Selasa yang lalu kita di toko baju uang cincin, usaha kita dapat tidak cincin. Lalu datang seorang, dia datang kasih tangan. Saya bilang ini masih muda, ini pasti dia dengan saya. Om, kita sekarang gembala di sana. Bicara. Saya menyadari saudara, Tuhan tolong. Saudara, saya cuma pakai jeans butut, taruh di sini dan baju seadanya. Kalau saudara, dia gagah. Saudara, Tuhan tolong. Dan saya menyadari saudara, ini luar biasa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mari saudara, orang membaca pasal 1 ayat 1 dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah berbeda dengan, mari kita membaca 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1, saudara. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama, dari Paulus seorang oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Berbeda dengan saudara. Di sini ada penekanan yang khusus. Saudara boleh baca juga 1 Korintus pasal 1 ayat 1, dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Saudara juga boleh baca kitab Roma pasal 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Coba saudara baca baik-baik Galati ini. Dari Paulus seorang rasul, kemudian bukan karena manusia, dan juga bukan oleh manusia. Ketiga, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, ini suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi mari kita belajar kitab Galatia, saudara-saudara, sehingga kita boleh mempunyai wawasan yang luas, saudara-saudara. Oh begitu Tuhan kita. Mau belajar saudara-saudara? Boleh bilang ya? Saudara-saudara, jadi penulis secara umum bentuk salam itu tidak banyak, tidak berbeda dengan surat-surat lainnya. Dalam surat-surat Paulus pada jemaat A, penulis surat bersama rekan-rekannya. B, kepada pembaca surat tersebut. C, berkat dari Allah. D, kemudian bagi Allah. Kalau orang sama sekarang, kepada yang terhormat, dengan hormat. Saya berada dalam keadaan yang baik dan semoga, pokoknya basa-basi di bagian ke atas. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Tetapi saudara-saudara, surat-surat ini tidak pernah basa-basi. Luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau kita mau membaca Alkitab, kita mesti mengerti mulai dari awal. Kalau orang menulis surat, pokoknya yang enak-enak dulu yang dibaca. Semoga saudara juga dalam keadaan baik dan macam-macam. Boleh bilang haleluya? Apalagi mau tulis surat ke orang yang dikasihi, mari, pokoknya ada macam-macam lah. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Nah, hanya satu keistimewaan
dalam pembukaan kali ini yakni penegasan atas kerasulan. Ini luar biasa. Sudah membaca kitab-kitab lain tidak pernah ditulis seperti itu. Cuma dalam kitab Galati ditegaskan kerasulannya. Kerasulannya pertama-tama bukan dari manusia. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara boleh bilang haleluya? Saya seorang guru. Saya menyadari bukan dari manusia. Saudara, saya menyadari itu. Dan saya boleh mengajar di mana-mana anak-anak adik-adik saya atau bapak-bapak saya menghormati. Saya juga bersyukur saudara-saudara, karena mereka pernah mendengar saya mengajar saudara-saudara. Dengan demikian mereka seperti ada utang kepada saya. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, seorang guru akan dihakimi 2 kali ganda. Mari kita membaca, kita pernah baca kalau salah Yakobus kalau nggak salah, dan saudara Yakobus. Kalau saya tidak dapat, saya Yakobus 3. Mari. Ayat 1. Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, sebagai orang yang mengajar, sudah pasti dia mesti tahu. Saya orang yang pernah belajar hukum. Sudah saya tahu persis apa itu. Tetapi saudara-saudara, saya lebih cenderung belajar hukum Allah. Jadi saya tahu apa arti hukum Allah, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik saudara-saudara, dengan demikian saya dituntut untuk mempunyai sikap yang lebih baik. Saudara-saudara, saya ingat tadi saudara, saya susah, tetapi saya bersyukur karena Tuhan menolong. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Nah, mari Paulus, Galati pasal 1, seorang rasul bukan karena manusia. Saudara-saudara, Paulus menyebut tidak membutuhkan surat pujian. Mari kita membaca 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian pada kamu atau dari kamu? Saudara-saudara, pada zaman itu seorang yang mau pergi ke tempat lain harus ada pengantar dari orang yang terkenal atau dari jemaat-jemaat di daerahnya. Oh, dia orang baik-baik. Kalau sekarang dia sudah pengantar, begitu saya dengar, oh Tuhan ada di sana, angkat telepon. Dia begini. Betul saudara-saudara? Loh, boleh bilang haleluya? Kalau dulu perlu ada surat pengantar. Ingat baik-baik, orang berkomunikasi masih sukar, saudara-saudara. Tetapi sekarang, saudara-saudara, oh surat pengantar kurang basa-basi, angkat telepon lebih cepat. Saudara-saudara, dengan demikian langsung DP kelakuan langsung tersebar kemana-mana. Saya terus terang saja sering menerima cerita-cerita seperti itu, tetapi saya tidak mencari tahu. Nah, mari saudara-saudara. Kemudian apa dia bilang? Untuk memperkenalkan sebagai hamba Tuhan, surat pujiannya adalah pelayanannya berupa jemaat-jemaat yang didirikan dalam pelayanan. Mari kita membaca ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Boleh bilang haleluya? Kamu adalah surat pujian kami. Kamu jemaat Korintus, kamu jemaat Galatia, kamu jemaat Roma, dan jemaat-jemaat di mana pernah Paulus melayani, saudara. Itu adalah surat pujian karena mereka kenal siapa orang yang bernama Paulus. Boleh bilang haleluya?
Boleh bilang haleluya? Kamu adalah suatu bagian kami yang hidup dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara, saya betul-betul bersyukur kalau melihat ada jemaat yang kalau orang cerita dia jemaat tuna, dia baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Kalau ada repot tadi malam, saya pelayan Tuhan, kurang ajar sekali. Saya pikir luar biasa ini. Dan kita berbeda, siapa? Dia perkenalkan ini saya pelayan Tuhan. Dia, tapi itulah saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita membaca berikut. Yang berikut juga bukan oleh seorang manusia. Saudara-saudara, bukan karena dijadikan oleh manusia. Mari kita membaca Kisah 1. Kisah 1 ayat 15 sampai 26. Saya baca. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang ini telah menjadi Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah keluar." Tahukah saudara, ketika dia menjual Yesus, kemudian dengan 30 keping perak tanpa hak, kemudian dia menyesal, dia buang tuh 30 keping perak di muka para imamnya, dan berani kasih masuk di kas bait Allah, karena itu uang darah, saudara-saudara. Maka itu 30 keping perak itu orang kesim di tanah, sudah tempat kuburan orang asing. Sudah ingat baik-baik. Itulah apa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Saudara-saudara, karena ini hasil penjualan darah Yesus. Saudara-saudara, ingat baik-baik, dan dibelikan tanah untuk perkuburan orang-orang asing. Mari, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan. Mari saudara, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, tidak ditulis pasal berapa, ayat berapa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Cuma ditulis dalam kitab Mazmur, cuma itu. Orang belum mengenal pasal dan ayat. Dan saudara, orang hafal kitab Perjanjian Lama, tidak seperti kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya bersyukur karena orang punya Alkitab yang so modern. Ya, Yohanes 3:16 langsung di luar kepala. Padahal so lupa. Haleluya. Jadi harus ditambahkan kepada kami, seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul bersama dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari dia terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari antara kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan jadi kerasulan yang tinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa Matias tidak pernah disebut di dalam surat-surat, cuma satu kali disebut dalam Alkitab. Para hamba-hamba Tuhan sesudah para rasul menulis banyak surat dan tidak pernah nama Matias disebut. Itulah sebabnya saudara-saudara, perhatikan baik-baik, rupanya saudara-saudara, rasul yang ke-12 itu bukan Matias tetapi Paulus, sesuai dengan panggilan Yesus. Boleh bilang haleluya? Yang mengangkat seseorang menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang yang dihormati dalam pelayanan adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Ingat baik-baik saudara-saudara. Sehingga marilah saudara-saudara kita dengan tenang melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, saya bersyukur, saudara-saudara, saya akan mengutip ayat-ayat yang lain, saudara-saudara, dan mari kita mau maju lagi, saudara-saudara, mau maju. Paulus mempunyai lingkup pelayanan sebagaimana yang ditetapkan Allah baginya. Mari kita membaca Galati 2 ayat 7 sampai 9 sampai 10. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, maka sama seperti Petrus untuk orang bersunat, maka ia telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan ia juga memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang kafir. Ini disebut tidak bersunat, tapi bersunat untuk orang kafir. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku oleh maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai seorang guru Jumat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang kafir dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Jadi kita ini adalah bagian dari pekerjaan Paulus dan Barnabas. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Kekristenan adalah menjadi agama terbesar di dunia. Dan kekristenan di luar Yahudi adalah hasil karya orang yang bernama Paulus dan Barnabas. Juga ada yang lain-lain, tetapi yang paling penting mereka berdua. Saudara-saudara, luar biasa. Jadi saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara boleh bilang haleluya? Kita yang ada di Tunang sini, saudara-saudara, adalah hasil dari pelayanan orang yang bernama Paulus dan Barnabas. Saudara-saudara, mari kita belajar Alkitab. Kalau kita melayani, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita mesti belajar dan membaca, saudara-saudara, dan mengerti. Iya, seorang nenek moyang rohani ini dan orang bapak-bapak rohani ini, saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, ada dua hamba Tuhan dari Amerika, Bethel Temple itu, yang datang ke Bali dan kemudian datanglah ke seluruh Indonesia. Saudara-saudara, luar biasa. Mari kita belajar dengan baik sehingga dengan tenang kita mengiring Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mari, saudara-saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 10. Pasal 2 dulu. Galati pasal 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Orang dapat bantuan dari pemerintah, beli surat dengan bantuan apa, pergi menghadap, dapat bantuan apa? Saudara-saudara sudah menerimanya? Sudah diambil semua, kecuali Freddy dan apa.
yang lain-lain dapat. Boleh bilang haleluya. Jadi saudara-saudara, mari kita bekerja dengan baik. Dan saya percaya dari saudara, anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Mari saya membaca 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Tidak bijaksana. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas mereka, tetapi dalam batas-batas daerah kerja dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai pada kami juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai pada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kamu tidak bermegah atas kerjaan dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar di antara kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain. Tetapi bagi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau saya bermegah, saya jenah, gembala di punah, saya bersyukur. Betul-betul saya bersyukur. Saya bermegah karena saya seorang guru, saya bersyukur. Saudara, benar-benar bersyukur. Karena apa? Itu adalah kerjaan yang Tuhan beri dan beri tanggung jawab saya. Boleh bilang amin? Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji. Jangan orang puji-puji diri sendiri, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Jangan orang awal saya ini, jangan, saudara. Sebab orang yang biasa memuji-muji diri sendiri tidak akan tahan menghadapi tantangan. Mari kita tenang-tenang melayani Tuhan dan mengiringi Tuhan, sehingga kita bisa tahan menghadapi tantangan. Sudah saya bilang tadi malam, hampir kita mau out dari pelayanan, tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong sehingga saya masih bisa melayani. Boleh bilang haleluya? C. Paulus seorang rasul karena Kristus dan Allah Bapa yang sudah membangkitkan dari kematian, jaminan kerasulan yang pasti dari Paulus. Buktinya adalah kehidupan Paulus sendiri. Mari kita membaca Galati 6 ayat 17. Galati 6 ayat 17. Apa dia bilang? Galati 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Saudara boleh bilang haleluya? Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita membaca riwayat hidup Paulus, bagaimana dia dianiaya, ditangkap, disiksa, dicambuk dan macam-macam, saudara-saudara, sehingga dalam tubuhnya masih ada sisa-sisa bekas-bekas penganiayaan yang luar biasa. Saudara-saudara, dengan demikian itu menjadi tanda dari Yesus Kristus yang telah memanggil dia menjadi rasul. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya juga bersyukur karena Tuhan memberi saya tanda. Saudara, kalau Tuhan tidak tolong, saya sudah out, saudara. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan menolong, saudara, sehingga saya bisa masih melayani Tuhan. Mari kita membaca terus bagian Galatia pasal 1. Dan dari ayat 2. Dan dari semua saudara yang ada bersama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, seorang hamba Tuhan tidak pernah makan sendiri. Saudara, dia menyebutkan
orang-orang yang ada di belakangnya, saudara-saudara. Jadi saya tidak bisa hidup sendiri. Kalau tidak ada jemaat, saya bukan gembala. Dan saudara-saudara, saya gembala jemaat tuna. Otomatis ada saudara-saudara. Kalau tidak ada, saya bukan gembala. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Kasih karunia menyertai kamu. Kasih karunia itu adalah anugerah Allah dan damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itu adalah rasa tenang, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa damai sejahtera itu seperti kompas? Kalau dulu kompas kapal, sekarang lihat di peta ada. Kalau dulu mesti pakai kompas, saudara-saudara. Kompas ada dua asnya. Jadi kapal angka begini itu kompas rata. Kapal kiri begini kompas rata. Kapal kiri begini kompas rata. Kapal ketika begini kompas rata. Kacau itu balik. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kita tidak bisa berbuat baik selain daripada kasih karunia menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Kalau tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara, aduh, mau bikin apa orang? Saudara-saudara, kalau tidak ada damai sejahtera, benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Tolong, kita punya Allah yang ajaib, saudara-saudara, yang mampu memberi kita damai sejahtera, sehingga kita bisa tahan menghadapi apapun juga. Boleh bilang haleluya? Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ingat baik-baik, Yesus itu mampu memberi kepada kita apa saja, saudara-saudara, dan Dia mampu memberikan damai sejahtera dan kasih karunia dan damai sejahtera itu, saudara. Itu adalah pemberian yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara, biar orang makan keju dan segala macam yang enak-enak, lupa terlambat. Haleluya. Biar orang makan yang ajaib-ajaib, saudara, lupa terlangkai. Tetapi kalau orang punya damai sejahtera, saudara, dan sukacita, makan seadanya, rasa makin enak. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Orang menghadapi kondisi sekarang ini, kalau tidak ada damai sejahtera dan sukacita, celaka, saudara-saudara. Benar-benar tidak ada obat lain yang bisa menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Itulah sebabnya mari kita dekat dengan Tuhan, karena Tuhan saja yang memberi kita kekuatan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, kalau sudah saya membaca tuh 2 Korintus, mari saya coba membaca 2 Korintus saudara, nanti saya mau coba baca itu penganiayaan dialami Paulus, tapi saya lewati saja dulu. Nanti setelah saya akan bacakan, saudara-saudara, bagaimana Paulus dengan tenang menghadapinya. Kalau saya selama habis. Haleluya. Loh, boleh bilang amin? Mari saya membaca ayat terakhir, Galatia pasal 1. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, ingat baik-baik, Yesus telah menyerahkan diri karena dosa-dosa kita. Luar biasa, saudara-saudara. Saya orang berdosa, saudara, betul. Tetapi Tuhan Yesus telah membenarkan saya. Saudara boleh bilang haleluya?
itulah sebabnya saya tidak mau dengan sengaja berbuat dosa. Terus terang saya tidak mau dengan sengaja berbuat dosa. Saudara-saudara, kalau kita masih seperti dulu, gampang sekali, saudara-saudara. Tetapi saya tidak mau dengan sengaja berbuat dosa. Saudara-saudara, karena apa? Yesus telah melepaskan kita dari dunia yang jahat ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Boleh bilang haleluya? Mari kita kembalikan semua pujian hanya kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, saya menyadari betapa beratnya hidup ini kalau bukan karena Tuhan. Tetapi saya percaya kita mampu menghadapinya juga bukan karena kita, karena Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari kita bangun. Yesus
Tetapi saya percaya juga ada saudara-saudara yang perlu didoakan. Itulah sebabnya mari kita saling mendoakan. Sebab cuma Tuhanlah yang memampukan. Saya tidak tahu pergumulan hidup saudara. Saya sudah ungkapkan apa yang telah terjadi pada saya kemarin. Tetapi saya percaya Tuhan segala yang memberi kita kekuatan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Yesus.
biar kiranya Allah siap memberkati kami sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menjadi satu lagu penuh sukacita. Kita mulai persembahannya.
pasal 1 ayat 6 sampai 9. Cuma ada satu Injil. Saudara, mari kita belajar dengan betul sehingga kita boleh dikuatkan oleh Tuhan dan disegarkan dalam hidup. Sehingga seperti tadi, shalom, jemaat bilang, haleluya. dia bukan dalam hidup, dia bukan istri. Jadi itu shalom itu kita perjanjian lama. Orang Irene, damai sejahtera DP arti shalom itu artinya damai sejahtera, tapi damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera dalam bahasa Irene, kita perjanjian baru. Tetapi DP arti berbeda. Saya sudah pernah khotbah di sini, itu shalom itu dan Irene. Jadi jemaat so tahu. Jadi dia bilang shalom, jemaat Irene. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Saya tidak mempersalahkan mereka karena ingat baik-baik saudara-saudara. Ada orang dipanggil jadi gembala, tapi bukan jadi guru. Tapi saya dipanggil jadi gembala juga sekali jadi guru. Jadi saya tahu banyak Alkitab, banyak kebenaran di Alkitab saya tahu. Sehingga saya boleh meletakkan pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Allah. Boleh bilang haleluya? Bertugas minggu depan Elis. Dia kita siapa? Nanti kita sesnya saya tahu siapa dia pertama. Bukan dari mana tuh. Jadi nanti orang lain yang akan menyanyi dan Elis akan menjadi membawa acara.
Engkau berbuat dalam hidup kami sudah terjadi. Dan semuanya itu adalah baik. Terima kasih. Kuatkanlah kami, hiburkanlah, teguhkanlah iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pernah memberikan sesuatu kepada kami, tetapi Engkau juga sekarang sudah membawanya kembali lagi. Apa yang terjadi kepada kami Tuhan, peluklah kami Tuhan, peganglah tangan kami. Terima kasih Engkau masih memperdengarkan kami kepada kebenaran firman. Biar kasih karunia-Mu Tuhan dan damai sejahtera memenuhi hati kami, sehingga roh kami, jiwa kami semakin kuat dan semakin diteguhkan, semakin tenang menghadapi hidup ini dengan segala pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kami dan Roh Kudus yang menjadi penghibur kami. Terima kasih banyak. Berkati Bapak Gembala yang telah melayani kami dengan firman. Baik terus dia dengan heran dan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Banyak persoalan dan banyak juga tantangan yang dihadapi, tetapi Tuhanlah yang selalu memberi dia kekuatan dan kemenangan. Kami semua, biar kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang apalagi kami sakit Tuhan sudah sembuhkan, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ada yang lain tidak dapat datang karena ada halangan, mungkin ada yang sakit, tetapi biar kali berikut mereka bisa datang untuk beribadah kepada Engkau. Sepanjang minggu yang kami hadapi, kami jalani dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan tetap selalu menyertai dan menolong kami, memberkati hidup kami, biar kami selalu dilingkupi dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat yang limpah dari Allah Bapa, cinta dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kekuatan, persekutuan, perlindungan, pertolongan, anugerah dari Roh Kudus di bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.